sejujurnya ya, kalau kami renungkan, kemudian kita diskusikan dari beberapa bukunya Hans Kelsen, karena rata-rata mereka itu membaca satu dua bukunya Hans Kelsen, kemudian seolah-olah mereka sudah paham semua pikirannya Hans Kelsen. Padahal menurut Prof. Irawan itu, kalau mau tuntas tahu, sebaiknya harus baca buku-bukunya yang lain. Bahwa sebenarnya tidak ada hukum normatif, yang ada itu adalah hukum yang bersifat normatif. Nah, selama ini saya banyak menyimak Mas Fikri, ada banyak penelitian hukum, tanda petik, mohon maaf ya, penelitian hukum yang katanya normatif itu banyak menghakimi ya, banyak menghakimi perilaku hukum masyarakat. Padahal perilaku hukum masyarakat itu sudah acek, ya, sudah menjadi hukum yang hidup. Kembali lagi dengan channel kita. Nah, pada video kali ini kita akan, sebenarnya saya ada pertanyaan yang agak mencolok. Tentunya kita tidak mau keluar dari yang biasa kita diskusikan, yaitu tentang hukum. Nah, pertanyaannya adalah, sebenarnya yang dimaksud dengan hukum normatif dan hukum empiris itu apa? Kenapa kemudian sampai hari ini kita masih menganggap bahwa hukum normatif adalah undang-undang yang berlaku di Indonesia saat ini, dan hukum empiris adalah undang-undang ya nyatanya di masyarakat, yang ada di masyarakat. Saya pemahamannya seperti itu. Akan tetapi itu kan lama, pemahaman dan keyakinan tentang definisi hukum normatif dan hukum empiris itu kan sudah lama. Seolah-olah kenapa ini bisa stagnan gitu? Apakah ini diyakini 100% sebagai definisi hukum normatif dan hukum empiris, atau memang ada beberapa orang yang mencoba untuk mendefinisikan ulang, mereformulasi atau merekonstruksi kembali terkait dengan definisi hukum normatif dan empiris ini? Karena sampai hari ini yang saya ketahui itu masyarakat masih banyak menganggap pengertian hukum normatif dan empiris ya seperti itu. Ya, ini kita sedang melanjutkan diskusi yang nggak usai ya di Fakultas Hukum. Kemarin sempat juga ini terjadi di perkuliahan S2 Pascasarjana Universitas Wiraraja. Nah, dikotomi tentang hukum normatif dan hukum empiris ya, dalam perbincangan akademik sebelumnya memang dipahami secara konvensional seperti itu yang disampaikan oleh Mas Fikri ya. Nah, tidak apa-apalah kita juga sampaikan perbincangan akademik yang terjadi di Pascasarjana Universitas Wiraraja ya. Betapa sebenarnya kalau mau jujur Mas Fikri, pembagian hukum normatif dan hukum empiris ini kan sebenarnya hanya di Indonesia ya. Jadi sekali lagi, kenapa ini ada dikotomi yang agak tajam, sampai ada penelitian hukum normatif, ada penelitian hukum empiris ya. Seolah-olah dua penelitian ini menciptakan dunianya sendiri, membentuk rezim kebenarannya masing-masing. Dan sulit ketemu Mas Fikri ya. Jadi kalau penelitian hukum normatif, maka dia akan istiqomah gitu dengan logika hukum normatif yang mereka tekuni itu. Mereka yang senang dengan penelitian hukum empiris, menurut mereka itu juga sangat istiqomah, konsisten menggunakan logika-logika hukum empiris ya, menurut versi mereka juga. Nah, perbincangan akademik hari ini di Pascasarjana Universitas Wiraraja itu mencoba untuk keluar dari dikotomi tajam ini Mas Fikri. Nah,
saya setelah beberapa kali bertemu dengan beberapa dosen lain, ya, katakanlah misalnya terakhir saya ketemu diskusi dengan Prof. Cuk Irawan, ya, yang terkenal bukunya tentang amputasi hukum itu. Ya. Hasil diskusi saya dengan beliau, ya, salah satunya adalah mengkritik pembagian atau dikotomi ini. Ya. Sejujurnya, ya, kalau kami renungkan, ya, kemudian kita diskusikan dari beberapa bukunya Henk Kelsen, karena rata-rata mereka itu membaca 1-2 bukunya Henk Kelsen, kemudian seolah-olah mereka sudah paham semua pikirannya Henk Kelsen. Padahal menurut Prof. Cuk Irawan itu, kalau mau tuntas tahu, sebaiknya harus baca buku-bukunya yang lain, ya. Sehingga kita ini tidak menjadi tanda petik Tuhan bagi pemikiran hukum orang lain, begitu. Nah, kembali kepada pembahasan hukum normatif, ya. Kita sebenarnya tidak mengenal istilah itu di Pascasarjana. Sekarang sudah nggak mengenal itu. Sejujurnya kita sampaikan, ya. Jadi yang ada itu adalah hukum yang bersifat normatif, ya. Jadi tidak ada hukum normatif, ya. Ini berkali-kali disampaikan, ya, di forum-forum akademik Pascasarjana Universitas Viraraja, di Magister Hukum, ya, di seminar, di webinar, di diskusi kelas, ya, sampai perbincangan kami di kelompok dosen, bahwa sebenarnya tidak ada hukum normatif, yang ada itu adalah hukum yang bersifat normatif. Nah, sementara peraturan perundang-undangan itu, kita memahaminya itu adalah hukum dalam bentuknya perundang-undangan, ya, atau dalam bahasa yang lain itu hukum perundang-undangan, ya. Dia menjadi bersifat normatif ketika sudah digunakan, diterapkan oleh petugas hukum atau oleh masyarakat. Jadi ketika undang-undang itu diterapkan, diamalkan oleh petugas hukum atau masyarakat, baru itu hukum bersifat normatif, ya. Tapi ketika dia masih belum diterapkan, belum diamalkan, maka dia tetaplah menjadi hukum undang-undang atau hukum peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang kita pahami dari perbincangan terakhir di Pascasarjana, ya. Gak apa-apa, Mas. Ini kita sambil diskusi, ya. Makasih, Mas, ya. Nah, kembali ke pembahasan kita, ya. Ada iklannya sebentar, Mas Fikri. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kita memahami hukum empiris itu adalah hukum yang ada di masyarakat, Mas Fikri. Jadi hukum apa yang ada di masyarakat? Ini pertanyaan yang mengarah kepada hukum yang bersifat empiris, ya. Dan kita memahami hukum yang sebenarnya itu, ya. Artinya toh pada akhirnya hukum ini akan diamalkan, akan dilaksanakan, ya. Oleh karena itu, kalau misalnya ada yang bertanya, ya, di dalam penelitian hukumnya itu, pertanyaan yang seperti apa yang mengarah kepada hukum sosiologis, hukum empiris, pertanyaannya itu tadi, ya, hukum apa yang ada di masyarakat, ya. Itu hukum yang sifatnya sosiologis, ya. Hukum yang memang hidup dan berkembang maju di masyarakat. Kebetulan, Mas Fikri, kemarin kita sedang menguji tesis tentang hukum yang sosiologis tadi itu, ya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya juga mempertanyakan hukum yang ada di masyarakat, ya. Seperti misalnya dia mempertanyakan bagaimana perkembangan hukum perkawinan keturunan Arab, ya, di Sumeneb pada hari ini, ya. Sampai itu dibagi, Mas Fikri, dari tahun sekian sampai tahun sekian, dari tahun sekian sampai tahun sekian, untuk sekedar mengetahui perkembangannya dari masa ke masa, ya.
pure itu murni dia menjelaskan secara deskriptif tentang perkembangan perilaku hukum di tengah-tengah keturunan masyarakat Arab di Sudan. Ya. Tidak ada hubungannya dengan hukum perundang-undangan. Nah, itu pemahaman kita tentang hukum yang disebut-sebut banyak orang sebagai hukum yang sosiologis, hukum yang empiris. Nah, ini perbincangan terkini ya yang terjadi di pasca sarjana Magister Hukum Universitas Wiraraja. Nah, pada hari ini juga kita akan mencoba untuk keluar dari dikotomi yang sangat tajam ini, Mas Fikri. Bagaimana keduanya ini sebenarnya kan tidak perlu dipertentangkan satu sama lain. Ya. Kemudian berjalan dengan logika hukumnya masing-masing. Ya. Sampai kemudian metodologinya juga khas, ya. Dan seolah-olah tidak bisa dipertemukan. Nah, kita mencoba ada beberapa penelitian yang kita angkat untuk sekedar mengkombinasikan ya, metode penelitian hukum yang katanya empiris itu dengan metodologi hukum yang katanya normatif itu. Dengan harapan sedikit membuka sekat-sekat itu. Ya. Bahwa antara hukum perundang-undangan ya, dengan hukum yang hidup di masyarakat itu sebenarnya bisa berdialog. Bisa menyapa satu sama lain, ya, tidak perlu saling menghakimi, ya, seolah-olah hukum yang ada di masyarakat itu kalau tidak sesuai dengan hukum perundang-undangan itu kemudian dicap hukumnya tidak baik, tidak sah, gitu ya. Karena kan begini, kalau dalam hukum Islam itu kan kita tidak mencoba untuk merubah secara tekstual, akan tetapi kita mencoba menempatkan hukum Islam itu terhadap masyarakat, menempatkan sesuai dengan tempatnya sehingga multitafsir tekstual itu. Nah, makanya kemudian hari ini malah saya berpikir bahwa hukum yang selama hukum empiris itu lebih baik ketimbang hukum normatif. Karena senyatanya di masyarakat itu kompleks yang digunakan hukumnya. Kadang menggunakan hukum adat, kadang menggunakan hukum perundang-undangan. Dan itu yang ada di masyarakat. Ya, itu pendapat ya. Dan itu juga disampaikan di forum-forum kita ya, di pasca sarjana ya. Artinya bahwa kita tidak perlu mempertentangkan secara tajam atau menghadapkan secara diametral ya, antara hukum yang berlaku di masyarakat atau hukum yang hidup di masyarakat gitu ya, dengan bunyi-bunyi teks ya, termasuk teks suci ya, yang dijadikan basic dari hukum Islam itu ya. Nah, sebenarnya kita bisa mendialogkan antara teks perundang-undangan. Kalau dalam hukum Islam itu adalah teks suci dalam Al-Quran dan Sunnah itu, ya, itu bisa kita dialogkan ya, dengan apa yang sudah diamalkan, yang lazim dibudayakan perbuatan itu di masyarakat sehingga menjadi hukum yang kita sebut dengan living law tadi, hukum yang hidup di masyarakat. Ya. Nah, selama ini saya banyak menyimak Mas Fikri, ada banyak penelitian hukum tanda petik, mohon maaf ya, penelitian hukum yang katanya normatif itu banyak menghakimi ya, banyak menghakimi perilaku hukum masyarakat. Padahal perilaku hukum masyarakat itu sudah acek, ya, sudah menjadi hukum yang hidup ya, di masyarakat itu, sudah ya, menjadi hukum adat. Ya, maksud saya itu kan. Karena ada banyak penelitian hukum normatif yang kemudian menghakimi dan kadang juga menganggap bahwa
tindakan masyarakat itu dianggap salah karena tidak sesuai dengan perundang-undangan ini, gitu kan. Nah, padahal yang perlu dilakukan bagaimana menempatkan undang-undang ini agar kemudian perilaku masyarakat yang dianggap salah tadi itu tidak salah lagi atau sesuai dengan perilakunya. Karena masyarakat ini bukan perorangan. Sehingga kalau sudah masyarakat yang melakukan, berarti itu dianggap benar untuk dilakukan dan tidak akan ada masalah. Ya, makanya saya lebih senang sebenarnya kalau kita bisa membuat semacam studi perbandingan. Ya, artinya memperbandingkan saja. Tidak ada keinginan untuk saling menghakimi satu sama lain. Ya. Pada hari ini penelitian hukum di Fakultas Hukum itu umumnya memang mereka sebut sebagai penelitian hukum normatif. Nah, penelitian hukum normatif itu mengandaikan bahwa hukum yang paling benar itu adalah hukum menurut undang-undang. Sehingga di luar undang-undang itu akhirnya dinilai. Iya. Akhirnya dinilai, termasuk hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat akhirnya dinilai. Apakah ini sah atau tidak? Apakah ini baik atau buruk? Nah, fenomena ini yang kemudian menjadi kurang sehat. Artinya kita akhirnya dianggap kurang sehat menghubungkan antara hukum perundang-undangan ya, dengan hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat. Nah, sejatinya itu bisa dihubungkan dengan cara dialogis. Artinya biarlah itu saling menyapa satu sama lain dengan segala kelebihannya dan kekurangannya masing-masing. Nah, memang ke depan kita menginginkan, Mas Fikri, perilaku masyarakat itu diidealkan, ya, diidealkan mengikuti apa yang kita rumuskan dalam perundang-undangan. Tapi tidak kemudian serta-merta ya, apa yang tidak sesuai dengan undang-undang itu kemudian mohon maaf ya, di tanda petik kemudian disalah-salahkan atau dibid'ah-bid'ahkan gitu ya. Kalau dalam bahasa budaya kita itu kan mohon maaf ya, banyak orang yang kemudian membid'ah-bid'ahkan, iya kan, perilaku hukum masyarakat yang sudah menaun ya, sudah menjadi budaya ya. Kemudian karena tidak sesuai dengan bunyi teks ya, atau hukum normatif versi mereka, kemudian itu dianggap bid'ah gitu ya. Dianggap tidak sah gitu kan. Nah, saya kira ini bukan baik ke depan untuk membangun hubungan antara hukum perundang-undangan, hukum menurut teks, kemudian dengan hukum yang ada di masyarakat. Saya kira kalau caranya seperti itu ke depan kurang baik sepertinya ya, kurang sehat begitu untuk pengembangan ilmu hukum kita ke depan. Jadi memang ini ikhtiar kita untuk sedikit keluar dari dikotomi yang tajam antara mereka yang pikirannya adalah hukum normatif versi mereka dengan hukum empiris juga versi mereka. Hingga hari ini memang jujur kita akui susah dipertemukan. Sampai mohon maaf Mas Fikri, ada mahasiswa kita itu pendidikan hukumnya dia mengatakan empiris ya, itu takut kalau misalnya nanti ada salah satu pengujinya atau pengujinya itu ternyata lebih banyak atau tanda petik dia lebih suka dengan penelitian hukum normatif ya. Jadi ada kekhawatiran gitu ya. Kenapa? Karena dia merasa dalam sidang terakhir itu akan banyak ya ditanggapi, ditanyakan ya, kalau dalam bahasa mereka itu sampai khawatir dibantai gitu Mas Fikri ya. Kenapa? Karena
penelitian hukum yang dilakukan menurutnya adalah penelitian hukum empiris, tetapi yang menguji itu adalah sebaliknya, adalah dosen-dosen yang memang pakar, dianggap pakar, ahli di bidang penelitian hukum normatif. Yang saya kira ini kan tidak boleh terjadi, Mas Fikri, ya, di dunia akademik kita gitu. Saya kira itu ya apa yang kita perbincangkan ya, hingga hari apa kemarin, Mas Fikri, ya, kita mendiskusikan ini di kelas ya, minggu kemarin ya, dan kita sampaikan pada hari ini supaya menjadi sumbangsih ya dalam perbincangan akademik ya, di berbagai fakultas hukum lain ya. Saya ingin teman-teman dari fakultas hukum lain dan di program studi Pascasarjana S2 Hukum dan S3 Hukum juga bisa merespon perbincangan kami di Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Viraraja ini. Saya kira itu, Mas Fikri, ya, sekedar lanjutan diskusi kita kemarin.